Sebuah kecelakaan pasti berawal dari sebuah pelanggaran. Yang disaksikan adalah pengemudi motor yang tidak memakai helm. Jika angkutan umum banyak yang telat uji kir dan pengemudi mobil banyak yang tidak memiliki SIM. Pastikan Anda memenuhi beragam kriteria tersebut biar aturan dapat teraplikatif dengan baik, termanifestasi dalam tindakan Anda, dan Anda terbebas dari sanksi agar tidak kontroversi hati. Batu Psycho seperti itu ya. Itu adalah pikinisasi yang sedang menjangkiti kalangan muda Indonesia. Nah, informasi tersebut akan kami rangkum dengan Harrison Ford yang sedang kontroversi hati karena hutan Indonesia yang tidak pernah reboisasi. Ini dia newspaper untuk Anda selengkapnya. The birthday in Karangasem City. I have to my mind. I have to mindset. I have to get everything. If you wanna come to investor, come to my place. America, Europe, and everything, Japanese and Asia. I'm ready for the there. I wanna give to the praise and glory to my people. It is Indonesia satu, Karangasem yang maju, cerdas dan berakhir. Anda bisa memahami apa yang sedang diutarakan oleh Vicky Prasetyo ini. Ini adalah rekaman pidato Vicky ketika mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Karangasem, Cikarang, 2012 lalu. Sepertinya agak aneh ya bahasa Inggrisnya. Nah pemirsa, sepekan ini sosok Vicky Prasetyo tiba-tiba saja terkenal dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Bukan hanya soal tata bahasanya yang ajaib, tapi dia juga dilaporkan telah melakukan penipuan. Semua bermula ketika Vicky melangsungkan pertunangan bersama dengan kekasihnya, penyanyi dangdut Zaskia Goyang Itik atau Zaskia Gotik. Pertunangan pun berlangsung mewah di sebuah hotel berbintang di kawasan Bundaran HI. Tapi hanya sehari berselang, laporan penipuan itu bermunculan. Laporan pertama yang muncul adalah penipuan ketika dia mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Karangasem tahun lalu. Saat itu dia menjanjikan kepada warga uang Rp50.000 apabila mencoblos dirinya. Tapi ketika kalah, Vicky yang saat itu mengaku bernama Hendrianto malah kabur dan janji uang itu tak pernah diberikan. Nah, pada 6 September lalu, Vicky ditangkap Kejari Bekasi karena kasus penipuan surat atas tanah seluas 2.500 meter persegi. Saat itu pun, Vicky alias Hendrianto mengaku sebagai Ketua LSM Rakyat Bekasi. Di mana ada sengketa perdata tanah, disitulah entah kemana dia ada surat palsu. Dia gunakan kepada sebuah pihak sehingga ia menerima imbalan secara berapa kali, kalau nggak salah itu 2 kali, 3 kali sebesar 157 juta. Nah, ada yang kocak nih dari sosok Vicky pemirsa. Vicky kerap melontarkan kosakata ajaib dan frase yang rumit diartikan. Bahasa yang kerap dijuluki Vickinisme ini mengguncang dunia media sosial di Indonesia. Mendadak, Anda cukup akrab dengan frase ajaib seperti labil ekonomi, konspirasi hati, dan statusisasi kemakmuran. Mungkin hanya Vicky yang tahu artinya. Ya, setidaknya sekarang Vicky sudah masuk tahanan. Biarkan proses hukum berjalan. Bagaimana dengan pertunangan Zaskia dan Vicky? Batal. Hehehe. Ajari aku Tuhan, bagaimana caranya agar dapat melupakan dia. Nazis. I hate these guys. Our situation has not improved. Anda masih ingat aksi-aksi Dr. Henry Walton Jones dalam film Indiana Jones? Indy, begitu sapaan akrab Dr. Jones adalah seorang arkeolog yang berkeliling belantara, bertemu dengan suku-suku pedalaman guna memecahkan misteri. Nah, Harrison Ford adalah aktor Hollywood yang dipercaya berperan sebagai Dr. Jones.
Pemirsa, si Indiana Jones ini rupanya sedang ada di Indonesia dan tengah menggarap film dokumenter mengenai kerusakan hutan di Asia, termasuk di Indonesia. Pekan ini, Ford ada di Jakarta dan mewawancarai Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Ketua UKP 4 Kuntoro Mangkusubroto, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, ada yang menarik nih saat wawancara dengan Zulkifli Hasan berlangsung. Kata Zulkifli, Ford sangat emosional ketika mewawancarai dirinya, dan Menhub hanya diberi kesempatan menjawab tak lebih dari 5 kalimat. Selain itu, tak ada diskusi dan pre-interview sebelum wawancara berlangsung. Wah, macam koboi saja Tuan Ford ini ya. Tidak benar kalau ada aneh-aneh itu ya. Ada juga saya luruskan beritanya terjadi insiden. Tidak ada insiden. Bahwa perbedaan tajam iya. Perbedaan pendapat keras iya. Dan Harrison memang langsung pulang. Itu yang dianggap teman-teman ada insiden. Teman-teman kan ramai sekali di situ nunggu. Terus turun langsung tanu. Nggak bisa sih hello nggak pokoknya 14 pergi. Tapi sikap lebih lunak ditunjukkan Ford ketika mewawancarai Presiden SBY. Bahkan Ford memberikan satu set film Indiana Jones sebagai kado buat Presiden yang berulang tahun pada 9 September lalu. Suatu pernyataan humble ya dari beliau untuk meminta perkenan Presiden bersedia untuk diwawancarai hari ini. Ya tadi memang disinggung mengenai apa yang sesungguhnya terjadi karena beliau juga ingin mendapatkan laporan sesuai dengan apa yang kita dengar di media massa. Selain bermain film, Harrison Ford rupanya juga seorang aktivis lingkungan. Dia pun didapuk sebagai duta lingkungan hidup dan pemanasan global oleh sebuah lembaga internasional. Film dokumenter garapannya ini juga didedikasikan untuk meningkatkan kesadaran warga dunia untuk terus menjaga lingkungan. Film ini akan dirilis pada 2014 dan kita bisa menyaksikan bagaimana masifnya kerusakan hutan-hutan di Asia. You call this archaeology? Tidak terasa, sudah 30 menit kami menemani Anda. Saatnya Newsmaker harus undur diri. Saya Robert Haryanto, atas nama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan saksikan terus Newsmaker minggu depan di hari dan juga jam yang sama, biar Anda tidak resesi informasi dan menjadi pribadi yang terapresiasi menurut Kamus Besar Bahasa Fikih. Sampai jumpa.